Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, kaum muslimin, kaum muslimat, shaimin, shaimat, al-musyahidin wal musyahidat, rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan serta keimanan sehingga pada kesempatan ini kita kembali dipertemukan Allah dalam kajian di bulan suci Ramadan kita. Kajian pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa ayat dari Al-Quranul Karim yang terkait dengan malam yang Allah sebutkan di bulan suci Ramadan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat, as-saimin, as-saimat, rahimakumullah. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita akan membaca tadabbur makna surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Silakan kepada kita yang memiliki mushaf di depannya untuk melihat dan memegang serta menajamkan pandangan sehingga kita bisa mengambil faedah-faedah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala memiliki kuasa di dalam mencipta. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari yang awalnya tidak ada, dan dari manusia-manusia yang Allah ciptakan, Allah pilih di antara mereka yang akan menjadi para nabi dan rasul. Dan dari sekian banyak para nabi dan rasul yang Allah utus, maka Allah pilih pula di antara mereka yang disebut dengan ulil azmi. Ada 5 nabi yang Allah pilih, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari nabi-nabi ulil azmi tersebut Allah pilih 2 kekasih, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Dan dari 2 kekasih tersebut maka Allah pilih Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam di atas seluruh para makhluk yang Allah ciptakan. Begitulah Allah tabaraka wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Dan Allah tabaraka wa ta'ala juga menciptakan 12 bulan di dalam setahun. Dan Allah pilih bulan Ramadan sebagai bulan yang Allah muliakan dengan diturunkannya Al-Quranul Karim. Dan Allah ciptakan hari-hari. Dan Allah pilih pula hari yang paling baik di antara hari yang ada di dalam setahun adalah Yaumul Arafah. Dan Allah juga ciptakan hari dalam sepekan, dan Allah pilih hari Jumat merupakan hari yang menjadi induk daripada hari dalam sepekan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan malam-malam sepanjang tahun. Dan Allah pilih satu malam yang Allah lebihkan dari malam-malam yang lain yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Allah Azza wa Jalla muliakannya, Allah berikan keutamaan di dalamnya dari
jika dibandingkan dari hari-hari yang kita lewati dalam setahun tersebut. Maka malam ini, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah ayat yang Allah sebutkan di dalamnya malam Lailatul Qadar, yaitu surat Al-Qadar itu sendiri. Ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah. Allah tabaraka wa taala menyebutkan di dalam ayat yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna, ya, kami, kata Allah azza wa jalla, inna, Allah mengatakan dirinya dengan inna, ya, inna, sesungguhnya, inna kami, kata Allah azza wa jalla, anzalnahu, kami turunkan dia fi lailatul qadar. Ya. Maka para ulama menyebutkan di dalam surat Al-Qadar ini Allah tabaraka wa taala memakai kata-kata inna bima'na nahnu, kami. Wa hiya laysat lil kathrati bal hiya lil azma. Ini bukan menunjukkan bahwa Allah tabaraka wa taala itu banyak, tidak. Jangan sampai kita salah memahami ayat-ayat yang Allah sebutkan. Selain ayat surat Al-Qadar, juga kita dapatkan di dalam ayat-ayat lain. Seperti Allah katakan, inna nahnu nazzalnahu dzikra wa innahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang menjaganya. Dan masih banyak ayat yang lain yang Allah pakai menggunakan kata inna, yang menunjukkan artinya kami. Apakah maknanya, wahai kaum muslimin, kaum muslimat? Kata para ulama mengatakan, hadhihi laisa lil kathrah. Ini bukan menunjukkan Allah itu banyak. Kami dalam bahasa kita menunjukkan banyak. Tetapi di sini bukanlah menunjukkan Allah itu lebih dari satu, bukan. Tetapi menunjukkan lit ta'zim, pengagungan Allah azza wa jalla. Ya, Allah tidak katakan falam yakul ana anzaltuhu, saya tidak turunkan dia Al-Quran. Inna maqala inna, Allah katakan memakai kata-kata inna, fal maula yatakallam bi uslubil azam. Allah tabaraka wa taala berbicara dengan uslub kebesarannya, uslub keagungannya, uslub kemaha kuasaan Allah azza wa jalla. Wala a'zam min Allah, dan kita tahu bersama bahwa tidak ada yang lebih agung dari Allah tabaraka wa taala. Falahul azamatu kullaha, keagungan hanya milik Allah tabaraka wa taala. Wa hatta la yuftah babul lisyirk, dan jangan sampai kita orang-orang memahami bahwa ini ada pintu kesyirikan bagi Allah. Ternyata Allah tidak satu, ternyata Allah banyak. Dalilnya apa? Adalah ayat surat Al-Qadar, inna, Allah menyebutkan dirinya sesungguhnya kami. Fayatawahawal ba'd, maka ini sebuah pemahaman yang salah. Inna akthar min wahid menunjukkan lebih dari satu. Namun seperti apa yang sudah kita sampaikan di awal, ini menunjukkan bahwa Allah berbicara dengan uslub yang menunjukkan kebesarannya, uslub menunjukkan keagungannya, uslub menunjukkan kemahakuasaannya Allah tabaraka wa taala. Ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah. Setelahnya ada kata anzalnahu, kami turunkan. Apa yang Allah turunkan? Hu di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Walam yakul tabaraka wa ta'ala, Allah tidak katakan inna anzalnal qur'ana fi lailatul qadar. Ya, Allah tidak memakai inna anzalnal qur'an, tetapi Allah menggunakan hu, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kenapa demikian kaum muslimin kaum muslimat? Kata para ulama, li'annal qur'ana laisa fi hajatin ilal bayan. Karena sesungguhnya Al-Qur'an sesuatu yang tidak perlu dijelaskan. Abiyan minal bayan, lebih jelas, ya, dari apa yang ingin dijelaskan. Al-Quran sesuatu yang sudah nampak, sesuatu yang jelas, penerang dalam kehidupan kita. Dia lebih terang daripada matahari di tengah siang, dan dia lebih luas daripada lautan, dan lihat lebih terlihat dari sesuatu yang ada di siang hari. Dan Al-Quranul Karim tidak terdapat di dalamnya sesuatu yang batil, dan tidak ada di dalamnya sesuatu yang salah. Maka Al-Quranul Karim atau Al-Quranul Azim adalah sesuatu yang kalamullah, yang Allah muliakan, yang Allah turunkan pada malam yang mulia pula. Makanya ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, Al-Quranul Karim, ya, Al-Quranul Karim adalah jika kita amati
apa saja yang terkait dengan Al-Quranul Karim, maka dia memiliki kemuliaan. Sebagaimana Al-Quran itu mulia, Allah turunkan. Ya. Al-Quranul Karim diturunkan pada malam Lailatul Qadar, maka malam itu menjadi malam yang mulia. Ya. Al-Quranul Karim diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Muhammad menjadi manusia yang mulia. Dan Al-Quranul Karim dibawa oleh Jibril alaihi salam, maka Jibril pun menjadi malaikat yang mulia. Dan Al-Quranul Karim diturunkan di bulan suci Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia pula. Al-Quran dimiliki, dihafal, dipelajari oleh orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam kemuliaan, maka dia menjadi orang yang terbaik di sisi Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran tersebut. Dan semua orang tua di dunia ini sama di hadapan Allah Azza wa Jalla. Namun nanti di akhirat, orang tua yang memiliki kesungguhan, yang memiliki perhatian, yang memiliki semangat yang tinggi sehingga bisa mendidik anak-anak mereka menjadi hafizul Quran, maka orang tua ini pun mendapatkan kemuliaan di hari kiamat kelak. Allah akan pasangkan mahkota kemuliaan. Allah akan berikan mahkota kemuliaan kepadanya, kepada orang tua yang telah bersabar di dunia ini mendidik anak-anak mereka menjadi hafizul Quranil Karim. Maka apapun yang terkait dengan Al-Quranul Karim, dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla. Ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah. Maka Allah turunkan Al-Quran pada malam kemuliaan tersebut, malam Lailatul Qadar. Wa qarrama al-bilad alladhi nazala fihi faqala subhanahu wa ta'ala wa hadzal baladil amin. Bahkan tempat di mana Allah turunkan Al-Quranul Karim, Allah muliakan. Sebagaimana Allah katakan di dalam surat At-Tin, wa hadzal baladil amin, ya, negeri yang aman, ya. Maka negeri Mekah adalah negeri di mana Allah turunkan Al-Quranul Karim. Dan Allah tabaraka wa ta'ala muliakan malaikatnya seperti mana yang sudah kita sampaikan tadi, innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thamma amin. Ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah. Kemudian kalau kita melihat bahwa turunnya Al-Quranul Karim kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita lihat turunnya Al-Quran menurut sebagian para ulama terbagi kepada dua bagian. Yang pertama, Al-Quran diturunkan Allah tabaraka wa ta'ala dari Lauhil Mahfuz, ya, kepada langit bumi. Ini secara jumlah Allah turunkan. Secara jumlah, ya, seluruh ayatnya Allah turunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit bumi fi lailatin wahidah, pada satu malam. Dalilnya adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan keberkahan, dan sesungguhnya kami memberikan peringatan. Dalam surat Dukhan ayat 3. Wa tusamma hadhil lailatil mubarakah bi lailatil qadar. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Qadar Allah jelaskan. Maka inilah bahwa Al-Quranul Karim turun pertamanya adalah dari Lauhil Mahfuz kemudian ke langit bumi. Lalu kemudian turun yang kedua adalah turunnya dari langit bumi ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Baitul Izzah. Turunnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah selama 23 tahun lebih kurang, selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang rasul yang diamanahi oleh Allah tabaraka wa taala. Maka inilah turunnya Al-Quranul Karim berdasarkan pemahaman para ulama menjadi dua bagian. Turun pertama dari Lauhil Mahfuz kepada langit bumi Baitul Izzah, lalu kemudian dari langit bumi turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mufarraqan, ya, berjangka, bermasa, berjarak sesuai dengan kehendak Allah tabaraka wa taala.
Ikhwani wa akhwati fillah hafidzakumullah. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Qur'anul Karim pada malam Lailatul Qadar. Nah, lalu kemudian Allah tabaraka wa taala menyebutkan wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu, kata Allah, apa itu malam Lailatul Qadar? Ini kata para ulama merupakan uslub yang menunjukkan sebuah pertanyaan, namun tidak membutuhkan kepada kita sebuah uslub yang mana Allah sebutkan, ya, sebuah uslub wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ini menunjukkan, membangkitkan semangat kita untuk memahami, lebih mendalami, ingin rasa tahunya lebih, ya. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Ya, apa itu malam Lailatul Qadar? Nah, ikhwani wa akhwati fi din hafizakumullah, Lailatul Qadar di sini tentu disebutkan Allah uslub istifham yang menunjukkan ala tafkhim wa ta'zim, ya, menunjukkan keagungan, kebesaran. Wa ma adraka, hadha soal, sebuah pertanyaan, tujuannya adalah tasywiq, agar kita lebih menginginkan, ingin tahunya lebih. Walaftil intibah, agar kita memasang pandangan kita, menajamkan pandangan kita. Wa fihi ta'zim wa tafkhim, ya, li sya'ni Lailatul Qadar. Ya, inilah bahwa ketika kesempatan itu Allah berikan kepada kita, mari kita lihat dengan semangat, dengan berbenah diri, berharap iman kepada Allah Azza wa Jalla, berharap ampunan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan, ya, malam itu, kata Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Ya, malam itu, malam Lailatul Qadar itu adalah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Ikhwani wa akhwati fi din hafizakumullah. Nah, kalau kita lihat 1000 bulan di dalam satu ibadah, artinya ketika malam itu kita dirikan amal ibadah kita dengan penuh iman dan ihtisab kepada Allah, ya, salat yang kita lakukan itu bernilai ibadah selama 1000 tahun di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita jumlahkan 1000 tahun itu lebih kurang 83 tahun 4 bulan. Ibadah yang kita lakukan di malam tersebut memiliki kedudukan, memiliki keagungan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, memiliki nilai. Seseorang beribadah kepada Allah selama 83 tahun 4 bulan. Wa ma a'zam, langkah lebih besarnya, subhanallah. Maka itu kaum muslimin, kaum muslimat, sekarang kita sudah berada, ya, di bulan yang mulia dan sudah masuk pada 10 terakhir dari bulan suci Ramadan, ya. Maka setelah Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan dialah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ikhwani wa akhwati fi din hafizakumullah, ya. Maka mungkin ada di antara kita yang bertanya, kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi? Ya. Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar pada 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Terjadinya Lailatul Qadar ini di malam-malam ganjil itu lebih memungkinkan daripada malam-malam genap. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Maka carilah malam Lailatul Qadar itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di 10 malam ganjil, ya, di malam ganjil dari 10 malam Lailatul Qadar, pada 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Kita sudah petakan bahwa Lailatul Qadar terjadi pada bulan Ramadan. Dan ternyata Lailatul Qadar itu terjadi pada, lebih khusus pada 10 terakhir bulan Ramadan. Dan ada dalil lagi yang menyebutkan kapan maka Nabi menyuruh kita untuk mencari pada malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Malam 21 sudah lewat. Sekarang malam ini insya Allah adalah malam ke-23. Ada malam ke-25, ada malam ke-27 dan ada malam ke-29. Ikhwani wa akhwati fid din, hadhihi fursatun azimah.
Ini kesempatan yang agung, kesempatan yang mulia, kesempatan yang berharga bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Nabi SAW mengatakan, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, barang siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar dengan ibadah kepada Allah yang penuh dengan keimanan, penuh dengan ihtisab, mengharap kepada Allah semata, maka Allah ampunkan seluruh dosa-dosa yang telah lewat. Maka itu ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, kita sudah berada pada hari-hari yang telah disebutkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Berada di bulan suci Ramadan, sudah beranjak kepada 10 terakhir dan sudah mulai kita memasuki malam-malam ganjilnya. Maka Nabi SAW mengatakan terjadinya Lailatul Qadar di 7 malam terakhir bulan Ramadan itu lebih memungkinkan. Ya, sebagaimana sabda Nabi lebih disusun lagi, iltamisuha fil ashr al-awakhir, yakni Lailatul Qadar, carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir. Fa in da'ufa ahadukum aw ajiza fala yaghlibanna 'ala as-sab'i al-baqi. Carilah malam Lailatul Qadar, namun jika ditimpa keletihan maka janganlah ia dikalahkan pada 7 malam yang tersisa. Artinya di malam-malam ganjil. Namun ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, apakah malam Lailatul Qadar itu sabit dia malam 27 saja ataukah memang Allah jadikan malamnya bergilir di sepanjang tahun? Menurut pendapat yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, bahwa Lailatul Qadar terjadi pada malam ganjil di 10 terakhir bulan suci Ramadan dan waktunya berpindah-pindah dari tahun ke tahun. Mungkin tahun kemarin malam 27 dan mungkin malam ini tahun ini 21, mungkin tahun berikutnya 23 sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka mari kita berusaha semaksimal mungkin sebagaimana Nabi contohkan kepada kita yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir, Nabi kalau sudah masuk kepada 10 terakhir, apa yang dilakukan Nabi? Ada 3 hal yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ahya lailah. Nabi menghidupkan malam-malamnya tidak seperti malam-malam sebelumnya. Ya, kesungguhan Nabi di dalam ibadah di malam-malam 10 terakhir lebih meningkat jika dibandingkan malam-malam sebelumnya. Yang kedua, syadda mi'zarah. Nabi alaihissalam mengencangkan ikat pinggangnya. Dia tidak mendekati keluarganya dalam rangka takarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga adalah wa'ikadha ahla. Wahai saudara-saudariku, tidak hanya anda yang menjadi orang mulia di sisi Allah, tapi libatkan keluarga. Ajak anak istri anda di rumah, bangunkan mereka untuk menghidupkan malam-malam itu dengan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini contoh tauladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangunkan mereka, ya, ajak mereka dalam qiyamul lail, ajak mereka bertadarru' kepada Allah, ajak mereka berdoa minta ampun kepada Allah, ajak mereka beristighfar, ajak mereka membaca Al-Qur'anul Karim, sehingga kita semua sekeluarga mendapatkan keutamaan beribadah di malam-malam tersebut. Ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah, apa hikmah kenapa Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak menyebutkan malam itu, artinya merahasiakan malam tersebut? Di antara hikmah Allah menyembunyikan pengetahuan tentang terjadinya malam Lailatul Qadar, di antaranya adalah agar terbedakan, agar terpisah antara orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan, untuk mencari malam Lailatul Qadar dengan orang-orang yang malas-malasan. Karena orang yang benar-benar ingin mendapatkan keutamaan malam tersebut, maka dia selalu berusaha memperbanyak amal, meningkatkan kebaikan. Ya, dia menjaga diri, ya, agar malam-malam itu agar malam-malam diisi dengan kebaikan-kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya dikatakan oleh salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, barang siapa yang bersungguh-sungguh meningkatkan kebaikan di 10 terakhir bulan suci Ramadan, meningkatkan kualitas, meningkatkan kuantitasnya, beribadah dengan iman dan dengan dasar iman dan ihtisab kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kemuliaan malam tersebut. Maka itu mari kita bersungguh-sungguh. Dari malam 21 kemarin, malam 22, malam 23, malam ini malam 23 kaum muslimin, maka mari kita bersungguh-sungguh. Kemungkinan itu ada. Berdasarkan Nabi SAW sebutkan di malam ganjil, ya, kemudian di malam ganjil
di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Dan mungkin malam 25 dan mungkin malam 27 dan seterusnya. Maka mukmin, mari kita bersama-sama untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah memudahkan kita memperoleh malam yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan tersebut. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ikhwani, maka mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, apakah tanda malam Lailatul Qadar itu? Adakah tanda-tandanya yang bisa dilihat, yang bisa diketahui, yang bisa kita fahami kalau tadi malam merupakan malam Lailatul Qadar? Ada beberapa riwayat yang disebutkan ya, bahwa riwayat tersebut menjelaskan tentang tanda malam Lailatul Qadar. Yang pertama udara dan angin terasa tenang. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu taala yang menyebutkan, meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Qadri, kata Rasulullah, Lailatun samhah talqah la hara wala baridah tusbihu syams sabihatuha dha'ifatun hamra. Catat baik-baik, Lailatul Qadar adalah malam, kata Rasulullah SAW, yang penuh dengan kelembutan. Malam itu lembut sekali terasanya, cerah, tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Tidak panas dan juga begitu dingin. Pada pagi hari, matahari terasa bersinar lemah dan nampak kemerah-merahan. Ini hadis At-Tayalisi, hadis Haythami mengatakan riwayatnya adalah thiqah dan terpercaya. Maka inilah beberapa riwayat yang disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kelembutan, samha, cerah, talqa la hara wala baridah, tidak begitu panas juga tidak begitu dingin. Pada pagi hari matahari terasa lemah, bersinar lemah dan nampak kemerah-merahan. Sinarnya tidak begitu menyengat dan agak kemerah-merahan. Ini yang menjadi tanda di antara riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat menurunkan ketenangan sehingga manusia merasakan ketenangan tersebut dan merasakan kelezatan dan di dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita yang mendirikan malam itu dengan ibadah merasakan kenyamanan, ketenangan yang tidak didapatkan pada hari-hari yang sebelumnya. Yang ketiga, manusia dapat melihat malam ini dan dalam mimpi sebagaimana sebagian para sahabat. Tentu ini tidak sembarangan ya. Yang keempat, matahari akan terbit pada paginya dengan keadaan jernih, tidak ada sinar yang menyengat. Ini seperti kita sampaikan di awal tadi bahwa matahari akan terbit dengan sinarnya, kemudian tapi tidak terasa panas, kemudian agak kemerah-merahan. Nah, ini menjadi bagian yang perlu kita ketahui sehingga sehingga kita semua bisa menghidupkan malam-malam itu dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah. Lalu kemudian adakah tanda seseorang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Mungkin ada di antara kaum muslimin yang bertanya, apakah tanda orang-orang yang sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar? Di antara perkataan Syekh Khalid Al-Musli hafizallahu taala, beliau menyatakan bahwa tidak ada tanda khusus jika seseorang telah mendapatkan Lailatul Qadar. Kata beliau, tidak ada tanda khusus. Kalau kita memperbanyak beribadah terus di 10 terakhir bulan suci Ramadan, tentu akan mendapatkan malam penuh kemuliaan tersebut. Demikian yang beliau utarakan dalam sebuah kajian. Ya, artinya bahwa apakah seseorang ya hari itu mendapatkan malam Lailatul Qadar, dia seperti ini sebenarnya tidak ada secara tanda secara khusus, namun orang-orang yang mendapatkan bersungguh-sungguh pada malam itu, maka insya Allah dia akan mendapatkan keutamaan beribadah di bulan suci Ramadan tersebut dan mendapatkan malam yang utama, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang patut kita fahami kaum muslimin kaum muslimat adalah bagaimana cara menghidupkan malam tersebut. Ya, bisa dengan mengerjakan salat Isya berjamaah, kemudian kita tarawih berjamaah bersama keluarga kita, dan kemudian kita qiyam, ditambah lagi di sepertiga malamnya, kemudian kita salat subuh berjamaah,
mengerjakan ketiga salat tersebut sudah dicatat sebagai orang yang mengerjakan salat semalam suntuk. Ya, salat Isya berjamaah, kemudian kita salat tarawih berjamaah, mungkin kita tambahkan dengan qiyam sepertiga malam kita dan ditambah dengan salat subuh berjamaah. Kita sudah secara hukum kita sudah mendapatkan keutamaan menghidupkan malam sepanjang suntuk. Berdasarkan hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahidal isya'a fi jama'atin," barang siapa yang melaksanakan salat Isya secara berjamaah, kana lahu qiyamu nisfi lailatin, maka dia seperti orang yang telah mendirikan separuh malam. Wa man shallal isya'a wal fajr fi jama'atin, barang siapa yang melaksanakan salat Isya dan Fajar, salat subuh secara berjamaah, kana lahu ka qiyami lailatin, maka seperti orang yang menghidupkan semalam penuh. Inilah keutamaan-keutamaan. Maka mari kita jaga kaum muslimin. Di rumah kita hari ini dalam kondisi pandemi seperti ini, kita tidak bisa berjamaah ke masjid, ke rumah Allah, maka kita mari berjamaah di rumah kita bersama keluarga kita. Ya, kita sebagai suami menjadi imam ya di rumah kita untuk anak dan keluarga kita. Maka di dalam hadis yang lain juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula idza qama ma'al imami hatta yansarifa husiba lahu baqiyatu lailatih." Sesungguhnya jika ada seseorang yang salat bersama imam sehingga imam selesai, maka ia dihitung mendapat pahala salat di sisa malamnya. Maka mari kita jaga, mari kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan malam-malam itu dengan kemuliaan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fid din, hafizakumullah. Nah, sebelum kita melanjutkan ya malam pembicaraan malam Lailatul Qadar, ya, sebagaimana Allah sebutkan ayat berikutnya, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Maka kita bahas apa saja yang menjadi keistimewaan malam Lailatul Qadar. Di samping setelah disampaikan Allah di dalam ayatnya surah Al-Qadar ini, yaitu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Pertama, agar kita mengetahui lebih rinci, agar kita memahami Lailatul Qadar itu dengan baik, pertama, malam Lailatul Qadar adalah waktu diturunkannya Al-Quranul Karim. Ya, waktu diturunkannya Al-Quranul Karim. Ibnu Abbas dan yang lainnya mengatakan Allah menurunkan Al-Quran secara utuh sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia ini. Kemudian Allah menurunkan Al-Quranul Karim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terpisah-pisah sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi selama 23 tahun masa kerasulan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebagai dalilnya bahwa malam Lailatul Qadar merupakan malam di mana Allah menurunkan Al-Quranul Karim. Yang kedua, sebagaimana yang terdapat dalam ayat ini, Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Seperti mana Allah katakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Ya. Mujahid mengatakan, ya, Mujahid, Qatadah dan ulama lain berpendapat bahwa yang dimaksud dengan lebih baik daripada 1000 bulan, salat dan amalan pada malam Lailatul Qadar tersebut, ya, lebih baik dari salat dan puasa 1000 bulan yang tidak terdapat malam Lailatul Qadar. Agar kita faham maknanya. Saya ulangi, Mujahid dan Qatadah mengatakan maksud malam lebih baik daripada 1000 bulan itu adalah amalan, salat dan ibadah-ibadah yang kita lakukan di malam tersebut, ya, lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak terdapat Lailatul Qadarnya. Kemudian An-Nakhai mengatakan maksudnya adalah amalan Lailatul Qadar lebih baik dari amalan 1000 bulan. Ini amalan lebih baik pada malam 1000 bulan, lebih baik daripada amalan 1000 bulan. Seperti yang disampaikan di awal bahwa 1000 bulan itu berapa jumlahnya? 83 tahun 4 bulan. Ya. Kemudian yang ketiga, malam Lailatul Qadar, ikhwani wa akhwati fiddin, adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Di samping Allah turunkan Al-Quran, beribadah lebih baik daripada 1000 bulan. Yang ketiga adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Allah katakan di dalam surat Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya, kami turunkan pada malam yang penuh diberkahi keberkahan itu. Inna kunna munzirin. Sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan.
Malam penuh berkah ini adalah malam Lailatul Qadar. Dan sudah menunjukkan keistimewaan malam tersebut, apalagi dirinci dengan poin-poin. Kemudian malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla dan Jibril turun pada malam Lailatul Qadar. Ya, keistimewaan Lailatul Qadar ditandai pula dengan turunnya malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu malaikat-malaikat dan Jibril turun. Ya. Banyak malaikat yang akan turun pada malam Lailatul Qadar karena banyaknya berkeberkahan pada malam tersebut. Ya. Karenanya sekali lagi turunnya malaikat menandakan turunnya keberkahan bagi umat. Ya. Sebagaimana malaikat turun ketika adanya membacakan Al-Quran, mengitari majelis ilmu, orang-orang yang duduk dan berzikir, malaikat turun. Dan turunnya para malaikat memberikan keberkahan bagi umat ini. Kemudian malam yang berikutnya adalah Lailatul Qadar adalah disifati dengan salam. Ya. Allah katakan di akhir ayatnya, salamun hiya hatta matla'il fajar. Itu malam penuh dengan keberkahan, penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Apa maknanya salamun hiya hatta matla'il fajar? Malam tersebut adalah malam yang penuh dengan kebaikan, keselamatan, di mana setan tidak dapat berbuat apa-apa di malam yang penuh dengan kebaikan tersebut, dan tidak juga bisa berbuat kejelekan dan mengganggu orang lain karena malam itu adalah kebaikan. Demikianlah kata Mujahid di dalam penafsiran ayat ini. Ada juga yang mengatakan bahwa salam di situ adalah selamat dari hukuman dan siksaan karena mereka melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sungguh hal ini menunjukkan keutamaan yang sungguh luar biasa pada malam Lailatul Qadar. Maka itu kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita bersama-sama bersungguh-sungguh untuk mengejarnya. Berikutnya malam Lailatul Qadar adalah malam yang dicatatnya takdir tahunan kita. Allah tabaraka wa taala katakan, fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan, menerangkan bahwa pada malam Lailatul Qadar akan dirinci di Lauhil Mahfuz mengenai penulisan takdir dalam setahun. Jika akan dicatat ajal dan rezeki, dan juga akan dicatat segala sesuatu hingga akhir dalam setahun. Demikianlah riwayat Ibnu Umar, Abu Malik, Mujahid, Ad-Dhahhak dan ulama salaf lainnya yang mengatakan maknanya bahwa menerangkan pada malam Lailatul Qadar akan dirinci di Lauhil Mahfuz. Namun perlu dicatat sebagaimana keterangan dari Imam An-Nawawi rahimallahu taala dalam Syarah Muslim, catatan takdir tahunan tersebut tentu saja didahului oleh ilmu dan penulisan Allah tabaraka wa taala. Takdir ini nantinya akan ditampakkan pada malaikat dan ia akan mengetahui yang akan terjadi, lalu ia akan melakukan tugas-tugasnya yang penuh dengan ketaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya di antara keutamaan malam Lailatul Qadar, ikhwani wa akhwati fid din, menghidupkan malam Lailatul Qadar akan diampuni dosanya oleh Allah tabaraka wa taala berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Nah, barang siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar itu dengan ibadah kepada Allah, penuh iman dan ihtisab, ya, imanan karena iman kepada Allah, ihtisab, ya, menghidupkan malam tersebut dengan mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, bukan mengharap yang lainnya, contoh bukan riya, maka apa kata Nabi SAW? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, Allah akan ampunkan dosa-dosa yang telah lewat. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk meraih keistimewaan Lailatul Qadar dengan bisa mengisi hari-hari terakhir di malam bulan suci Ramadan dengan penuh amalan saleh dan ketaatan-ketaatan yang dicintai Allah tabaraka wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Maka di akhir tadabbur surat Al-Qadar ini saya akan sampaikan bahwa dengan satu malam yang Allah berikan bonus kepada umat ini, maka ini menjadi keutamaan yang Allah berikan pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Umat-umat sebelumnya, ya, Allah berikan usia yang panjang luar biasa. Allah berikan usia beratus-ratus tahun, bahkan sampai ribuan tahun usia mereka. Mereka hidup di dunia ini. Tetapi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam usianya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Hanya sedikit yang melebihi itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga para ulama menceritakan bahwa ayat ini
turun salah satunya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa umur umatnya sangat pendek jika dibandingkan dengan umur umat sebelumnya. Karena ada orang yang berjihad di jalan Allah itu ribuan tahun dia berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, hidup. Maka Nabi merasa usia umatnya sangat pendek sekali. Umurnya sangat pendek sekali. Namun Allah berikan keutamaan melalui malam Lailatul Qadar ini. Coba lihat dan bisa kita kalikan, hitung-hitung agar kita bisa bersemangat di dalam beribadah kepada Allah. Andai saja kita mendapatkan tahun ini malam Lailatul Qadar itu dengan keutamaan 1000 bulan, maka nilai ibadah kita sudah 83 tahun 4 bulan. Dan tahun berikutnya juga demikian kita mendapatkan. Dan tahun-tahun berikutnya bisa kita dapatkan. Maka dengan demikian kita dengan amalan yang bisa kita lakukan pada malam tersebut akan bisa melampaui usia-usia umat-umat sebelum kita. Bisa melampaui usia-usia umat-umat yang ada sebelum kita. Dengan keutamaan hanya satu malam, ikhwan. Satu malam beribadah di malam itu, kita mendapatkan keutamaan seperti orang yang beribadah 1000 bulan lamanya. Allahu Akbar. Makanya Nabi SAW katakan, fihi, pada bulan Ramadan, lailatun, ada satu malam, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurrima khairaha faqad hurrim, yang tidak mendapatkan kebaikan di malam itu, yang tidak mendapatkan keutamaan beribadah di malam itu, faqad hurrima khairah, Allah telah haramkan kebaikan baginya. Wal iyadzu billah. Tsumma wal iyadzu billah. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla agar kita terjaga dan kita bisa mendapatkan keutamaan itu, dan keluarga kita, anak-anak kita, orang terdekat dengan kita bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan itu. Mari kita menjaga semangat kita dan mari kita tingkatkan persiapan diri kita untuk menjemput malam-malam mulia itu dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, tentu dengan berusaha untuk istirahat di siang hari dan agar lebih maksimal di malam harinya kita untuk bisa menghidupkan malam-malam tersebut. Bisa kita dengan tilawatil Quran, dengan qiyamul lail kita, dengan sedekah-sedekah kita, dan banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam amalan-amalan soleh yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita dan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang menang di mendapatkan keutamaan malam-malam mulia tersebut. Barakallahu fikum. Ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kita. Bagaimana hitungan wajib zakat itu, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana hitungan wajib zakat itu, Ustaz? Lalu zakat profesi itu bagaimana? Tiap PNS yang gajinya di atas 6 juta harus mengeluarkan zakat 25% tiap bulan. Apakah benar begitu, Ustaz? Umi Irma. Barakallahu fiik. Ketentuan zakat mal itu melalui 2 syarat. Yang pertama adalah haul, ya sudah mencapai 1 tahun kepemilikan kita. Yang kedua adalah nisab. Nisab, ya, nisab yaitu mencapai ukuran yang telah ditentukan oleh para ulama kita. Dan kita berpegang kepada 2 syarat ini. Ya, kalau sudah haulnya sudah mencukupi, ya kita memiliki harta tersebut, kemudian kita berpegang dengan nisab yang telah disampaikan oleh para ulama, maka disitulah baru kita mengeluarkan zakat mal kita. Adapun zakat profesi, inilah ijtihad dari salah seorang ulama, Yusuf Qardawi, dan itu ijtihad beliau, dan yang kita yakini dan kita amalkan adalah seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dipahami oleh para ulama kita, bahwa zakat mal memenuhi 2 syarat, yaitu di mana kita memiliki nisab dan kedua kita sudah mencapai haul. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan Al-Quran, karena kefakiran ilmu ana dan awali pendidikan untuk anak-anak dari ana yang mengerjakan untuk pandai baca saja. Waktu itu belum tahu kalau menghafal Al-Quran ada keistimewaan tersendiri. Selanjutnya suruh anak cari guru yang lebih pandai untuk memperdalam ilmu untuk mempelajarinya. Apakah anak berdosa, Ustaz? Apakah
sah seorang ayah menjadi wali nikah sedangkan ia tidak pernah mengerjakan salat sama sekali selama 28 tahun? Bila tidak sah, bolehkah digantikan oleh abang kandungnya? Mohon pencerahan Ustaz. Umi Nisa, barakallahu fiik. Terkait yang pertama adalah pendidikan mengajarkan Al-Quranul Karim. Naam, ibu itu merupakan madrasah pertama di dalam proses pendidikan, bahwa rumah itu adalah tempat lembaga utama yang dia mendapatkan ilmu. Yang menjadi gurunya adalah bundanya, yang menjadi gurunya adalah orang tuanya, ayah bundanya, yang menjadi orang pertama menanamkan kebaikan, menanamkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun jika seandainya kita tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kesanggupan ya di dalam mengajarkan Al-Qur'anul Karim, maka ya kita mencarikan guru untuk anak-anak kita sehingga anak kita bisa membaca, anak kita bisa menghafal, dan anak kita bisa lebih banyak memahami Al-Quranul Karim. Nah, terkait dengan pertanyaan apakah saya berdosa, maka seandainya bunda memahami kekurangan dirinya, kemudian menyadari itu semua, maka kemudian bunda mencarikan guru yang terbaik bagi anak-anak bunda, maka insya Allah tidak mengapa, asalkan bunda tidak berlepas tangan, tidak berpangku tangan, tetap mengawal, tetap mengontrol, tetap menyemangati, tetap memberikan motivasi di dalam memberikan sehingga anak ini bisa belajar Al-Quran dengan baik dengan gurunya. Tidak semua orang tua mampu, naam, kita sadari itu. Tidak semua orang tua bisa, tetapi semangat awal itu dari bundanya. Kalau anak ini sudah diserahkan kepada guru, maka bunda, ayah juga tidak boleh berbangku tangan. Artinya apa yang sudah diajarkan oleh guru tetap dikontrol, tetap dijaga, tetap diawasi. Nah, ini yang pertama. Artinya bahwa di dalam pengajaran pendidikan anak-anak kita maka perlu kerjasama. Makanya antara guru dengan orang tua adalah mitra. Dia bukan pekerja tetapi mitra yang harus dimuliakan, malah para guru anak-anak kita yang harus kita hormati, yang harus kita berikan penghargaan kepada mereka. Nah, terkait dengan pertanyaan yang kedua, apakah sah seorang ayah menjadi wali nikah bagi anaknya di mana ayah ini tidak sholat selama 28 tahun? Maka pertanyaan ini saya akan ingin kembali menanyakan, apakah ayahnya ini mengetahui bahwa sholat itu wajib atau tidak? Ya. Kalau dia mengetahui wajib, ya, kemudian apakah dia merasa bersalah dengan meninggalkan sholat tersebut? Ya. Ada orang, maka para ulama mengatakan kalau dia mengetahui hukumnya sholat itu wajib, kemudian dia meninggalkan dengan sengaja, dengan merasa tidak berdosa, merasa tidak takut kepada Allah, dia mengetahui ini salat wajib, rukunnya, rukun Islam, ditinggalkan dengan sengaja, bukan karena malas, bukan karena sesuatu, tapi karena dia ingin meninggalkan, maka tentu ini seperti apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul lazi bainana wa bainahum tarkus shalah. Ya. Perbedaan kita dengan orang kafir adalah dia salatnya. Maka mukmin dia harus salat. Mukmin wajib mendirikan ibadah, mendirikan salat wajib, karena itu merupakan rukun daripada rukun iman, rukun Islam. Kalau rukun itu saja tidak tegak, bagaimana Islam itu akan tegak dalam dirinya? Ya. Maka tanyakan bahwa apakah dia mengetahui tentang salat ini hukumnya wajib. Kalau dia katakan iya, tahu saya wajib, lalu tanyakan, kenapa Anda tinggalkan salat tersebut? Aku tinggalkan sholat tersebut dengan alasan ya malas-malasan misalnya. Maka ini tentu berbeda hukumnya meninggalkan sholat berdasarkan malas dan tidak mengingkari kewajiban sholat dengan orang yang meninggalkan sholat dengan mengingkari kewajiban sholat. Berbeda hukumnya. Kalau orang meninggalkan sholat berdasarkan orang meninggalkan salat tidak mengingkari kewajiban salat, maka dia tidak
di sini tentu dia berdosa kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi kalau dia meninggalkan wajibnya salat dengan mengingkari wajibnya salat, orang meninggalkan salat dengan mengingkari wajibnya salat, maka dia tentu telah meninggalkan agama Allah Azza wa Jalla. Dan kalau seperti itu kondisinya, maka tentu dia tidak wajib, tidak sah menjadi wali. Maka tanyakan dulu seperti apa kondisinya. Kalau dia meninggalkan karena tahawunan atau takasulan, maka tentu dia sebagai seorang yang fasik, ya, orang-orang yang tidak fusuk, yang berdosa si Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia meninggalkan ta'ammudan, ya, dengan sengaja, kemudian wa inkaran ala wujubis shalah, dia tahu salat itu wajib, tapi dia dengan sengaja ditinggalkan, dengan sadar dia tinggalkan, mengingkari kewajiban salat itu, maka tentu dia berbeda hukumnya dengan kita, dia telah keluar dari agama Allah Azza wa Jalla. Namun tanyakan kepada kondisi bapak itu seperti apa. Kalau seandainya tahawunan, maka dia termasuk kepada orang yang fasik. Maka insyaallah dalam hal ini menurut jumhur ulama tidak keluar dari agama Allah Azza wa Jalla. Dan tentu kita seru dia bertaubat kepada Allah, ya, kita ingatkan dia agar menjadi orang yang mendirikan salat, karena salat merupakan tiang agama, karena salat merupakan kewajiban yang utama dan bahkan amal yang paling pertama ditanya Allah Tabaraka wa Taala di hari kiamat kelak. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.